Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah dimanapun anda berada, setelah kita membahas tentang bab puasa secara ringkas pada pertemuan yang lalu, kali ini mari kita membahas tentang bab zakat, yang mana zakat dan puasa sangatlah berkaitan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa saumu Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Yang artinya Islam terdiri dari 5 pilar, yaitu yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua menunaikan salat atau mendirikan salat. Yang ketiga menunaikan zakat. Kemudian yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima pergi haji ke Baitullah bagi yang mampu. Maka dari situlah kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk menunaikan ibadah zakat, seperti halnya kita diwajibkan menunaikan ibadah salat dan ibadah puasa Ramadan. Kemudian ma'asyiral hadirin, sebelum kita membahas lebih dalam apa arti dari zakat, kita harus mengetahui dulu makna secara bahasa. Az-zakatu lughatan at-tadhiru wan nama, ay az-ziyadah wal khair wal barakah, wa li anna Allah yutahhirul muzakki biha minadz-dzunubi wa radhilatil bukhl. Yang artinya zakat adalah mensucikan. Secara bahasa artinya mensucikan, yaitu secara bahasa yang lain an-nama, yaitu baik, barokah, ya, tumbuh. Maka semakin seseorang mensucikan dirinya dengan zakat, maka semakin berkahlah rezekinya, ya. Kemudian li'anna Allah yutahhirul muzakki, karenanya Allah Subhanahu wa taala membersihkan, mensucikan orang yang mengeluarkan zakat itu dari dosa-dosa dan juga dari sifat-sifat buruk seperti pelit, ya, atau bakhil. Maka ma'asyiral hadirin, Allah juga berfirman di surat Asy-Syams ayat 9, "Qad aflaha man zakkaha." Kata Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah mereka yang mensucikan jiwanya itu. Kemudian secara syariat, zakat berarti ikhraju malin makhsusin ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusah. Secara bahasa, zakat adalah penunaian kewajiban kepada harta yang khusus dengan cara yang khusus dan dengan niat yang khusus, yaitu dikeluarkannya pun harus memenuhi syarat, ya. Maka dari itu ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hukum zakat ini diterapkan pada tahun kedua Hijriah. Zakat merupakan suatu kewajiban yang mana ini juga termasuk dari bagian hukum Islam. Sebelum kita membahas lebih dalam syarat-syarat zakat itu apa, kemudian rukunnya apa saja, ya, syarat wajibnya apa, kemudian macam-macam zakat itu apa saja, keutamaan dari seseorang menunaikan zakat, kita perinci lebih dalam lagi. Para ulama mengatakan banyak sekali keutamaan orang-orang yang mengeluarkan zakat, ya. Yaitu yang pertama, dia yang mengeluarkan zakat ialah dia yang menyempurnakan keislamannya. Dia membuktikan bahwasannya dirinya memiliki agama Islam yang kuat, yang kokoh dengan menunaikan ibadah zakat. Karena zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang sudah kita bahas tadi. Kemudian yang kedua, zakat menunjukkan kebenaran iman seseorang. Sesungguhnya harta adalah sesuatu yang dicintai oleh jiwa manusia. Akan tetapi dia lebih merelakan hartanya itu dikeluarkan daripada dia rasakan sendiri, maka akan Allah ganti dengan balasan yang berlipat-lipat, ya. Kemudian yang ketiga, keutamaan dari zakat adalah membuat keimanan seseorang menjadi sempurna, yang mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang sahih, beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi."
tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi apabila kita ingin disebut kategori orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka kita harus mencintai orang lain melebihi dari cinta kita kepada diri kita sendiri. Lalu kemudian ma'asyiral hadirin, yang keempat, seseorang yang zakat memiliki keutamaan penyebab dia bisa masuk ke dalam surga, yang mana disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, inna fil jannati urfan tura dhuhuruha min butuniha wa butunuha min dhuhuriha faqama a'rabiyun faqala liman hiya ya Rasulullah qala liman ataba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa salli lillahi bil-lail wan nasu niyam. Sesungguhnya di surga terdapat kamar yang luarnya dapat terlihat dari dalamnya dan dalamnya terlihat keluar. Kemudian ada seorang badui berdiri lantas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya, untuk siapa kamar itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, bagi orang yang berkata baik, memberikan makan, yaitu yang dimaksud memberikan makan di sini ialah memberikan zakat, rajin berpuasa, sholat malam karena Allah, ketika manusia sedang tertidur lelap. Kemudian yang kelima, keutamaan zakat ialah menjadikan masyarakat Islam seperti keluarga besar. Karena adanya orang yang saling menyantuni, karena dengan zakat berarti yang kaya menolong yang miskin dan orang yang berkecukupan akan menolong orang yang kesulitan, Dan masih banyak lagi keutamaan di bab zakat ini, ma'asyiral hadirin.